Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Artinya kita telah memasuki kurang lebih sepertiga dari bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah agar senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah, sehingga saat keluar dari bulan Ramadan nanti kita mendapatkan yaitu gelar takwa dan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang memperoleh ampunan Allah. Karena ada sebagian orang yang telah masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia pun keluar dari bulan Ramadan tersebut, namun dia tidak termasuk di antara hamba yang diampuni oleh Allah, maka dia adalah hamba yang celaka, dan kita berlindung kepada Allah dari digolongkan termasuk dalam hamba-hamba yang seperti ini. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, insyaallah hari ini kita akan menyampaikan sedikit nasihat tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya syukur adalah merupakan kewajiban bagi seorang hamba terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Fazkuruni azkurkum." Maka berzikirlah, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Washkuruli wala takfurun." Kemudian bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur terhadap nikmat-nikmatku. Di sini Allah memerintahkan untuk bersyukur, dan hukum asal perintah itu adalah kewajiban. Kemudian bagaimana mungkin seseorang hamba tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada dia, mulai dari dia sebelum tidur hingga dia bangun dan hingga tidur kembali. Kalau kita berbicara tentang nikmat Allah terhadap kita, maka benarlah firman Allah yang mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Bagaimana seorang hamba bisa menghitung nikmat Allah? Jika kita berbicara tentang nikmat bisa melihat, betapa banyak di sana orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan, yaitu mengalami kebutaan. Berbeda dengan orang yang melihat. Orang yang melihat bisa menikmati sesuatu yang indah. Dia bisa melihat langsung bagaimana Al-Quran atau Mushaf. Dia bisa melihat langsung bagaimana Ka'bah. Ini menghantarkan kepada atau memberikan kenikmatan tersendiri bagi orang yang bisa melihat tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak melihat. Maka sungguh nikmat melihat adalah nikmat yang sangat mahal. Belum lagi kita berbicara dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa berjalan melangkah kepada tempat-tempat yang Allah ridhoi. Dan sungguh nikmat Allah sangatlah banyak. Kemudian bersyukur adalah merupakan sifat dari para anbiya. Sebagaimana Rasulullah pernah dipuji atau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang ketika beliau salat lail. Kemudian beliau ditanya bahwasanya engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian tetap menjaga salat tahajud atau qiyamul lail. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian syukur memiliki samarat, buah. Bagi hamba yang bersyukur, maka dia akan memiliki buah hasil dari syukurnya tersebut. Yang pertama, samaratus syukur. Di antara buah hasil kalau seorang bersyukur, maka dia akan menjadi sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Dan jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kalian.
keridhaan Allah adalah satu-satunya yang dicari oleh seorang hamba. Karena jika Allah telah ridho, maka selesai urusan. Dia tidak menginginkan hal yang lain. Cukup keridhaan Allah. Karena dengan keridhaan Allah lah, dia akan merasakan kebahagiaan dunia, dan dia pun akan merasakan kenikmatan yang hakiki, yaitu di jannah atau di surga. Karena tidak akan ada seseorang yang bisa memasuki surga atau jannah kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu beruntunglah bagi orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara lagi samarat syukur, buah atau fawaid, faidah, keuntungan bagi hamba yang bersyukur, dia akan dilindungi atau dibebaskan dari azab di hari kiamat nanti. Di mana Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan pernah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Kemudian di antaranya lagi buah dari syukur adalah dia akan ditambahkan kenikmatannya tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Dan jika kalian bersyukur kepadaku, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat kalian tersebut. Ini di antara buah dari syukur, dan tentu banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan keutamaan bersyukur. Begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga perkataan para sahabat, orang-orang soleh, tentang betapa syukur itu akan mengantarkan atau menghasilkan banyak sekali keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mengetahui tentang bahwa syukur adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan syukur juga memiliki faidah-faidah yang banyak untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, namun timbul pertanyaan, bagaimana seseorang dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah ditanya tentang bagaimana seorang menjadi hamba yang